Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim arrahman alamal Qur'an halaqal insan alamalul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan para ibu calon-calon penghuni surga Indonesia. Alhamdulillah, tadi disebutkan dalam sambutannya Ibunda Ketua didoakan agar kita nanti husnul khotimah gitu ya, insyaallah. Maka saya mulai dengan pembicaraan tentang husnul khotimah ini sebelum bicara yang lain-lain terkait dengan tema. Saya izin untuk bercerita sebentar. Pada hari Maulid beberapa waktu yang lalu, saya alhamdulillah setelah ada dakwah di Sidoarjo, saya diizinkan untuk membawa rombongan keluarga semasjid kayak begini mendatangi satu panti lansia di Wajak, Malang. Saya ketemu dengan Bakung dan Bauti yang katanya para pengasuhnya jumlahnya kurang lebih sekitar 250 orang, insyaallah ya. Bakung Bauti ya sepuh-sepuh banget ya, insyaallah sepuh-sepuh banget. Ada banyak yang sudah sakit stroke ya. Ada di antara beliau Bakung Bauti itu yang tidak bisa ikut acara saya di pendoponya karena sudah menjadi kembang bayang di kamarnya masing-masing. Saat saya hadir di situ, ada Bakung yang menyapa saya, Pak Ustadz, nanti dikasih uang apa enggak? Oh, insyaallah. Saya bilang, nggih, diparingi arto Mbak, sedoyo mungkin diparingi arto sedoyo insyaallah. Saya bawa uang memang sekepok gitu ya, sambil bawa beras, bawa pampers, bawa macam-macam di rombongan masjid itu. Nah, saya sampaikan kepada Bakung Bauti, karena tampaknya di depan saya ini sudah ada yang jadi Bauti juga ya, tampaknya dari segi penampilan kok ada yang jadi Bauti gitu ya. Nah, saya nyampaikan kepada beliau Bakung Bauti itu, Bakung Bauti, saya tidak ngajak nyanyi ya mriki. Saya juga tidak ngajak bersenang-senang karena ini hari Maulid. Saya ingin menasihati diri saya dan penjenengan, mudah-mudahan sesuai dengan panti asuhan tempatnya penjenengan menginap di sini, namanya panti asuhan panti lansia Husnul Khotimah. Mudah-mudahan penjenengan semuanya nanti mendapatkan husnul khotimah semuanya. Sontak amin, besar amin begitu ya. Bakung Bauti, kalau kepingin husnul khotimah, ya husnul khotimah itu lanjutannya adalah surga. Salah satu syaratnya untuk bisa husnul khotimah, mendapatkan surga itu, salah satu di antara syarat-syarat yang banyak itu adalah mampu memaafkan. Maka hari ini saya mengajak penjenengan semuanya untuk belajar memaafkan keluarga kita, memaafkan istri kita dulu, suami kita dulu, anak-anak kita, mungkin cucu kita. Mari kita maafkan dulu, karena salah satu ciri penghuni surga itu adalah saged memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan, wallahu a'lam, saya tidak tahu bisa husnul khotimah apa tidak, bisa masuk surga atau tidak. Tiba-tiba gemuruh, gerutuk-gerutuk, nangis mewek-mewek, nangis mewek-mewek kenceng. Dan kalimat yang masuk ke telinga saya adalah, Ustadz, syarat yang lain saya bisa, kalau sholat bisa, ngaji bisa, sholawatan bisa, kalau memaafkan mboten saged Ustadz. Nangis mereka, mboten saged memaafkan anak, mboten saged. Saking nopo Mbah kok mboten saged memaafkan anak? Lah kula niki enggak ada donya, kula niki enggak ada griya, tapi dikirim kali anak kula ten mriki, mboten disambangi. Insyaallah nek dikengken memaafkan mboten saged Ustaz. Jenengan ngengken yang lintune mawon, salat mawon nggih Ustaz. Ngengken salat, ngengken ngaji kula saged, tapi nek ngengken memaafkan mboten saged. Ya Allah. Saya langsung piar-piar kepala saya, ya Allah. Ya Allah, insyaallah.
Alhamdulillah waktu itu saya hadir bersama istri dan anak saya ya, sehingga langsung mendengarkan ya kalimat kayak begitu. Ternyata Bun, tidak semua orang itu yang masa mudanya itu mentereng, itu masa lansianya itu mentereng juga, nggak semuanya ya. Tentu penjenengan jangan berpikir bahwa yang saya kunjungi, saya sambangi itu adalah orang-orang yang terlantar, bukan ya, bukan. Ternyata mereka orang-orang berada juga. Ada yang jadi arsitek, ngakunya bilang saya dulu kuliah di ITS angkatan sekian, pekerjaan saya arsitek. Kan bukan orang biasa itu. Tapi saya dikirim anak saya ke sini. Masa Ustadz sekarang menyuruh memaafkan anak saya? Sesuatu yang sangat berat, hatinya terjepit. Insyaallah. Mudah-mudahan penjenengan semuanya nanti keluarganya bahagia semuanya ya. Insyaallah. Hubungan dengan anak-anak baik, dengan menantu baik, Masya Allah. Sehingga kalau kita ini ditakdirkan memasuki usia lansia, kita masih bisa terawat dengan sebaik-baiknya. Saged ngaji ngumpul ngaten niki nggih, Masya Allah. Niki kenikmatan yang luar biasa. Insyaallah. Tolong yang sabar kalau masuk dalam majelis taklim begini, karena eyel-eyelan antar konco itu mesti ono ya. Greget-gregetan niku mesti ono, sing sabar nggih. Karena penjenengan sudah masuk dalam majelis taklim kayak begini, nanti kalau ada kabar penjenengan itu kapundhut, maka yang lain-lain begini akan mendoakan penjenengan. Setidak-tidaknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Masya Allah, nikmat sekali didoakan kayak begitu. Makanya ketika saya diundang di majelis taklim begini, saya juga senang bukan main, karena kalau nama saya itu dikenal sama penjenengan, terus kemudian suatu ketika ada kabar ya bahwa saya ini kapundhut, pasti penjenengan juga akan setidak-tidaknya mengucapkan yang seperti itu. Itu kenikmatan yang luar biasa, dan saya anggap ini adalah investasi akhirat saya juga ya. Anak-anak yang melemparkan orang tuanya ke panti lansia dan kemudian tidak disambangi. Bahkan ada konon yang ini tidak saya dapatkan langsung dari telinga saya, ada yang cerita gini, ngirim surat ke anaknya, "Duk nang kene sumuk, gak ono AC ini. Nek kon duwe dhuwit, tukokno AC. Sapa ngerti mben kon dikirim anakmu rene." Jelek ngoten nggih ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insyaallah. Maka kita perlu ilmu bagaimana anak-anak kita jadi waras. Ya, anak-anak kita jadi waras, pasangan kita waras, kita sendiri juga waras dalam berkeluarga. Sayangnya Bun, ini sayangnya saja, banyak orang sekolah termasuk masjid-masjid itu sekarang sudah mulai gemar menyelenggarakan kajian-kajian parenting, cara mengasuh anak. Itu banyak di mana-mana. Yang dulu ketika saya memulai itu masih jarang. Sekarang trainer-trainer parenting banyak sekali. Caranya ngurus anak perempuan, anak laki-laki, anak yang sudah balik, anak generasi alpha, anak generasi Z, banyak diomongkan. Tapi belum ada yang banyak membicarakan bagaimana caranya merawat orang tua di masa lansia. Ilmu itu jarang dibicarakan. Namanya ilmu gerontologi, ya. Gerontologi. Kalau dalam bahasa kita ilmu birrul walidain. Ya. Jarang dibicarakan. Nah, suatu ketika saya ingin membawa ilmu itu gerontologi keliling-keliling Indonesia juga, ke masjid-masjid, supaya nanti banyak orang tua yang terurus oleh keluarganya sendiri ya. Insyaallah. Saya menyebut bahwa menjadi ayah dan bunda itu gelar mempesona, profesi istimewa, dan hanya pantas dijalani oleh pria dan wanita yang istimewa. Disebut istimewa karena punya ilmu. Keluarga itu bermutu itu tandanya kalau punya ilmu. Punya ilmu jadi istri, punya ilmu jadi suami, punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Bahkan juga punya ilmu menjadi mbauti, juga ilmu menjadi bakung. Sayangnya banyak orang yang punya ilmu jadi ibu tapi tidak punya ilmu jadi mbauti, ya. Tidak punya ilmu jadi bakung, sehingga ketika jadi bakung, mbauti seringkali tukaran sama menantunya. Insyaallah ya, itu seringkali juga begitu ya, gak cocok sama menantunya. Kenapa bisa begitu? Karena ilmunya yang
berbeda harusnya ya, insyaallah. Saya awali dulu dengan cerita kayak begini, insyaallah. Akhir-akhir ini saya sering diundang untuk memberi nasihat pernikahan kayak begini ya, insyaallah. Biasanya pengantinnya bahagia, berseri-seri gitu ya. Ketika menyelenggarakan acara akad nikah kayak begini, kita menggunakan ilmu agama, pakai ilmu agama, rukun syaratnya dipenuhi dengan baik. Tapi sayangnya ketika menjalani rumah tangga, kadang-kadang kita lupa dengan ilmu agama. Pada saat kita ini berselisih dengan pasangan, kita lupa dengan ilmu agamanya, kadang-kadang begitu. Sebagai analogi kayak begini Bun, misalnya saya berjalan ke arah tembok sana, saking kencengnya, saking semangatnya, kemudian batuk saya ini nabrak tembok itu Bun, jedak. Kira-kira temboknya yang jebol atau batuknya yang bendol? Batuknya yang bendol. Kenapa? Karena tembok lebih kuat dari batuk. Bayangkan Bun, ini nasihat sederhana. Kalau nabrak tembok saja, batuk kita bendol, ya, tubuh kita bermasalah. Dan nek nabrak ayat-ayatnya Gusti Allah. Banyak orang itu yang hidupnya bermasalah, tidak menyadari kalau penyebabnya adalah nabrak ayat-ayatnya Allah, nabrak aturannya Gusti Allah, tidak sadar. Maka kalau kita punya masalah, mari kita istighfar dan kemudian kita refleksi, kira-kira ayat apa yo sing tak tabrak iki kok uripku dadi koyo ngene iki ana apa jane. Harusnya kita berpikir itu ya. Sebab kalau kita ini cepat sadar karena nabrak ayat itu tadi, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ijab kabul seperti ini seringkali dimaknai hanya perjanjian kuat antara suami dan istri berikut keluarganya. Padahal ijab kabul ini yang Al-Quran menyebut sebagai mitsaqan ghalidha, itu tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya, tetapi juga dengan Allah. Ada Allah di situ. Ya, ada Allah di situ. Itu sebabnya perjanjian yang kuat mitsaqan ghalidha ini harusnya adalah antara suami, istri dan Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Jika itu dilupakan, Allahnya dilupakan, mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk keluarga yang mulai ada kecenderungan tidak waras. Ya, saya berikan contoh sederhana ini. Di Malang Bun, ada seorang suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya. Sudah dibunuh, dipotong-potong lagi. Ya. Kira-kira suami kayak begini waras napa mboten? Mboten waras nggih. Ini masalah ngoten iki ya. Di Ciamis, kapan hari saya ke Jawa Barat, ada seorang suami memutilasi istri juga. Nah, yang agak aneh, dagingnya diketok-ketok terus diterno nang ngene tangga-tanggane. Lah itu nek gak ngerti lak moro-moro wis dadi rawon ngoten iki. Astagfirullahaladzim. Ngoten niki waras napa mboten? Mboten waras ngoten niki. Astagfirullahaladzim. Nah, ini contohnya suami yang tidak waras. Kira-kira istri yang tidak waras napa wonten nggih? Mboten kira-kira nggih. Kita lihat contohnya. Niki enggak jauh-jauh dari Sidoarjo. Tempatnya kemarin tuh di Mojokerto, ada seorang istri yang masih muda, masih cantik jelita, ya, profesinya sebagai seorang polwan, membakar suaminya sampai tewas gara-gara gaji ke-13 berkurang. Ya. Suaminya diikat di tangga, kemudian disiram pertalite, diobong, bior, meninggal di tempat. Ya Allah, nuwun sewu ngeten niki termasuk istri yang waras mboten. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ini di Kuburaya. Kuburaya itu Pontianak, Kalimantan Barat. Ada seorang istri membakar suami gara-gara tak diberi uang untuk membeli buku sekolah anak ya. Gara-gara gak dikai duit diobong sing lanang. Ya Allah. Nah, saya membawakan materi begini harapannya supaya tidak ada kasus-kasus begini lagi, tercegah gitu loh ya. Karena kalau dibiarkan tidak ada pencegahan, tidak ada pendidikan, tidak ada sharing ilmu, bisa menjadi tren nanti ini ya. Begitu setiap ada suami bermasalah, istri langsung bergegas, kemana Bu? Beli pertalite gitu kan ya. Kan jadi bahaya juga ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat contoh yang lain.
Seorang istri menyiram minyak panas ke suami karena kesel disuruh menggoreng ikan, ya insyaallah. Disuruh goreng ikan pun kau kesel ya, minyak panasnya disirat nenanggone suaminya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki setan apa ya? Insyaallah. Ada juga pengakuan istri di Deli Serdang yang bakar suaminya hingga tewas karena korban sering melakukan KDRT ya, karena sering dibentak, sering dilarani secara fisik, makanya istri kemudian bakar saja suaminya, mati ya rapopo. Astagfirullahaladzim. Nah ini jadi penyelesaiannya sudah males ya, ada yang sudah mulai males menyelesaikan di pengadilan agama, tapi penyelesaiannya sudah langsung diobong, nah ya, dimutilasi ya. Nggak pengadilan agama ya kesuwen ya Pak, jadi ini katanya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak ada yang begitu nggih keluarga kita ya. Insyaallah keluarga kita insyaallah sakinah mawaddah warahmah semuanya ya. Alhamdulillah. Ini ada lagi cerita. Ya. Ada seorang ibu yang menggorok anaknya sendiri, 3 anaknya di Brebes ya. Karena wis saking pawegele ndelok keluargae wis mati bareng ae, anake digorok ceret ya. Dan ibu-ibu bunuh diri. Ada seorang ibu ya, ibu muda ini memaksa anak kembarnya minum air segalon ya hingga tewas ya. Gak tega untuk membunuh, dikongkon ngombe terus mawon tiba-tiba meninggal dunia ya. Insyaallah. Astagfirullahaladzim ya. Di Jember juga ada seorang ibu yang menggorok anak kandungnya hingga tewas ya, kemudian jadi depresi. Ini contoh-contoh yang miris banget ya, miris banget. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mengingatkan bahwa di luar sana ada hal yang seperti ini. Maka mudah-mudahan majelis taklim kita ini bisa menyejukkan tetangga-tetangga kita semuanya ya. Masya Allah, kalau mereka sedang bermasalah, lewatlah penyenengan, melihat penyenengan pun sudah sejuk, gak jitu tukaran. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena melihat ibu yang solihah yang sedang lewat. Masya Allah ya. Ini datanya kalau di pengadilan. Di Jawa Timur tahun 2021, 22, 23, 24 itu angkanya hanya naik turun 1%, 2%, 1%, 2% gitu pun. Tidak pernah anjlok sampai 7%, 10%, nggak pernah. Istri menggugat cerai itu 78%, sementara suami mentalak istrinya itu 22%. Dari data ini kira-kira mawon bun jenengan tangkap. Kira-kira sing sering gregeten niku wong wedok apa wong lanang? Wedok nu grawegeten tok delok wong lanang ya. Masyaallah. Nek delok data ngeten iki lho ya. Masyaallah. Nah, kenapa perempuan itu kok grawegeten pol karo wong lanang? Nah, ini perlu kita ilmui. Jangan-jangan kita sebagai istri nggak ngerti bagaimana tabiat laki-laki itu kayak apa. Jangan-jangan itu gitu loh. Saya khawatir gitu. Kita sering nuntut, ya Allah Pak, mikirnya kok aku ngene iki lho, mosok gak ngerti-ngerti sih. Jangan-jangan nuntut gitu. Ya, yang suami nggak ngerti cara mikir perempuan ya, perempuan nggak ngerti cara mikir laki-laki. Akibatnya apa? Rumah tangganya jadi remuk kayak begini. Ya Allah, mau pergi sulit, bertahan sakit ya. Insya Allah wah ketempelan nih kono ya. Insya Allah remuk kabeh gitu loh rasanya ya. Insya Allah. Ya, mau pergi kok sulit, bertahan sakit. Yang ini kadang bukan hanya perempuan yang merasa begini, laki-laki juga merasa begini banyak. Makanya kadang-kadang laki-laki itu menyendiri, menjauh ya. Hari Minggu waya prai budal mancing nang tambak mulai isu sampai maghrib. Insyaallah. Kenapa? Sakit dia. Dia lagi sakit gitu loh ya. Insyaallah. Dia pengen menyendiri. Insyaallah. Oke, mudah-mudahan sekali lagi ya kita bertahan keluarga kita ini karena memang mau mencari ridho Allah ya. Pernikahan itu saya sepakati begini, saya tulis dalam buku saya. Pernikahan itu adalah keberanian berjerih payah di jalan cinta. Pernikahan itu adalah keberanian berjerih payah di jalan cinta. Maka diperlukan iman, diperlukan ilmu agar amal-amal pernikahan itu pantas ditukar dengan pahala separuh agama. Kita perlu iman. Kita perlu ilmu ya, agar amal-amal pernikahan kita itu pantas ditukar dengan pahala separuh agama. Kalau tanpa iman, tanpa ilmu, rasa-rasanya kok ya nggak pantas ya. Ya. Kita minta pahala separuh agama itu. Kenapa? Karena nggak ada imannya, nggak ada ilmunya. Ya.
Maka hari ini kita mencoba untuk mengilmui kembali. Kalau toh ini nanti misalnya Ustadz agak kurang relevan dengan hidup saya Ustadz, karena umur saya sudah 58 tahun. Nah, tapi buat mantu panjenengan cocok ilmu ini insya Allah ya, buat anak-anak kita. Baik, saya mau survei dulu Bun. Saya sudah 2 kali ini survei di majelis taklim ibu-ibu. Siapa tahu di majelis taklim ini agak beda, nanti saya ganti jawabannya ya, surveinya. Wanita itu sangat berharap punya suami yang penuh, pingin sekali punya suami dengan penuh seluruh ya. Yang pertama, penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Benar apa mboten Bun? Masya Allah. 100% atau bukan 100%? Masya Allah, Alhamdulillah. Benar, berarti ini nanti saya lanjutkan untuk saya share ke seluruh Indonesia Raya ya. 1, wanita itu sangat suka kalau punya suami yang penuh. 1, penuh ketaatan kepada Allah. 2, penuh kasih, gak KDRT, laras nama badan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, penuh uang. Niki nggih laras nama badan. Masya Allah, laras nggih. Masya Allah. Seneng ya. Andai kata terpaksa Bun, andai kata kita kan maunya 3-3-nya ini toh. Masya Allah, maunya kan 3-3-nya. Kalau kita nggak bisa dapat 3, bisanya cuma 1 saja. Panjenengan pilih yang mana Bun? Nomor berapa? Masya Allah, cerdas. Karena ada di majelis taklim yang lain milih nomor 3. Ya, kalau pilih nomor 3 belum tentu dapat yang 2 dan 1 kan? Masya Allah, banyak uang tapi gampang KDRT. Ya. Nyeneni bentak-bentak ngaplokan, bagian apa mboten kira-kira? Mboten. Masya Allah. Yang benar memang pilih nomor 1. Kalau jenengan pilih nomor 1, penuh ketaatan kepada Allah. Laki-laki yang taat kepada Allah gak mungkin KDRT, pasti penuh kasih. Laki-laki yang penuh ketaatan kepada Allah, insya Allah gak kiri. Kenapa? Karena laki-laki manusia yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Makanya pilih nomor 1 ya, suami yang taat kepada Allah. Maka kalau menasihati suami Bun, Masya Allah, kalau suami yang belum punya uang, tenang saja, yang penting taat dulu kepada Allah. Ya, taat dulu kepada Allah. Ingatkan suami agar taat kepada Allah. Kenapa kok supaya suami ini taat kepada Allah? Karena suami itu pula lah yang nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Karena rusaknya keluarga, saya keliling-keliling ini, saya mendapat satu simpulan. Simpulannya adalah ada yang ditabrak di dalam keluarga ini, yakni ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin buat wanita. Banyak laki-laki yang tidak mampu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu kan salah satu diantaranya punya kelebihan. Makanya ibu-ibu itu akan mudah taat sama suaminya kalau suaminya punya kelebihan. Kalau ibu-ibu ditanya, Bu, nuwun sewu Bu, kelebihannya suamimu napa? Terus mikir suwi, napa nggih Ustaz? Sik napa nggih, ya Allah. Ganteng nggih mboten. Gak ada harta nggih mboten. Ya Allah, salatan masjid nggih mboten. Nek kalau sudah suaminya kayak begitu, kemungkinan besar ya istrinya sulit untuk taat. Maka laki-laki itu harus taat kepada Allah, punya kelebihan. Maka saya menganjurkan Bun ya, menganjurkan agar suami panjenengan itu membuka taklim di rumah masing-masing setiap 1 pekan sekali. Setiap 1 pekan sekali taklim, suami menyampaikan ilmu kayak begini. Yang mendengarkan siapa? Istrinya, anaknya, mantunya, putune. Masya Allah. Maka semua yang anggota keluarga itu akan melihat ya suami itu punya kelebihan ilmu agama. Kalau punya kelebihan ilmu agama, iso kena gaya takon-takonan. Masya Allah, iso menenangkan kita. Dan kalau sudah tampak di mata keluarga itu sang ayah, sang suami punya kelebihan ilmu, terutama ilmu agama,
maka biasanya kita akan lebih mudah untuk terkendali keluarga kita. Betul Bun, ya. Suruh buka taklim di keluarga masing-masing, ya. Saya sendiri juga begitu, ya. Istri saya harus mendengarkan, anak saya mendengarkan, mantu saya mendengarkan, Masya Allah, ya. Yang ngisi ngaji siapa? Ya bapak dewe, bojone dewe, Insya Allah. Insya Allah nanti menjadi mudah, ya, menjadi mudah. Walaupun tantangan-tantangan tetap ada, tapi menjadi lebih mudah, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini tolong dibantu ya. Suami-suami tolong dibantu. Karena kan belum tentu tiap suami itu backgroundnya keagamaan, belajarnya dulu ya. Cara membantunya begini Bun, setiap hari Jumat besok ya, silakan praktekkan. Jamnya setelah maghrib atau setelah isya. Itu penjenengan tanglet ke suami pada saat suami sudah pulang kerja, sudah habis mandi, sudah makan ya. Jenengan tanya, Pak, nuwun sewu, penjenengan mau Jumatan ten pundi? Ya, masjid sebelah kantor biasa ya. Lah kula lak mboten nderek Jumatan ta, Pak. Kon wedok kan gak ono syariate. Ah, nyun duka, Pak. Isine khotbah wau napa? Mbok nggih dibagi kali kula ben ilmune kula nambah. Nah, suami langsung semangat cerita. Isine khotbah mono telu. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Maka setiap pekan sekali penjenengan akan nambah ilmu. Dari mana? Dari suami. Suami dari mana? Dari khotib. Insyaallah. Tapi kalau suami ditanya, Pak nuwun sewu, isine khotbah wau napa? Apa ya mau ya insyaallah. Saya apa mau ya insyaallah. Kalau ditanya nggak bisa, saya yakin beliau tetap Jumatan, cuman wayahe ono khotbah ngapain? Tidur lah itu. Itu masalahnya. Makanya ada guru saya itu ngajari, pokoknya kau nek mengalami kondisi insomnia sulit tidur, sejane ilmunya gampang. Budal Jumatan, misalnya, budal Jumatan ya. Nggak ngrungokno khotbah lak turu-turu dhewe ya. Astagfirullah. Dorong Bun suami agar menceritakan isi khotbah setiap Jumat malam. Supaya apa? Supaya suami benar-benar menyimak isi khotbah. Kalau suami benar-benar menyimak isi khotbah, ilmunya akan nambah. Kalau sudah ilmunya nambah, disampaikan pada keluarga, kepada penjenengan, kepada anak-anak, Masya Allah wibawanya meningkat Bun. Kalau wibawanya meningkat, suami akan mudah ditaati. Masya Allah. Bukankah penjenengan juga minat masuk surga toh? Penjenengan minat masuk surga napa mboten? Minat biasa napa minat pol? Masya Allah. Pol biasa napa pol-polan? Masya Allah. Ngene ibu minatnya pol-polan. Nuwun sewu, minat masuk surga jalur cepat napa jalur ruwet? Ngono ya Masya Allah, jalur sing cepet-cepet ya. Begitu meninggal sudah nggak pakai hisap-hisapan ya, langsung ser gitu ya, masuk surga Aden gitu ya. Masya Allah. Ngaten ta Bun, jalur cepet. Mboten kepengin mampir-mampir dihisap dulu yang ruwet gitu enggak? Barangkali begitu pengen tantangan sedikit Pak Ustadz ya, dihisap yang agak ruwet gitu ya. Bukankah penjenengan sudah hafal hadisnya? Perempuan-perempuan itu ya akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Pintunya ada 8, terserah pilihan arepmu. Insyaallah mlebu pintu kene gak enak kaya pengen ndelok sing kono budal rono itu angsal bebas. Masya Allah, kula cemburu banget delok hadis ngoten iki ya. Cemburu saya itu, laki-laki itu cemburu dengan hadis ini karena saya mencari hadis yang redaksinya mirip-mirip kayak begini untuk laki-laki, nggak nemu saya. Perempuan-perempuan itu akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Syaratnya ada 4. 1. Sholat 5 waktu. Penjenengan sangat menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah sudah 1/4 dengan dirindukan surga. Masya Allah. Sholat 5 waktu ini sunnah apa wajib? Masya Allah, tidak disebut sunnahnya Bun. Enak ya jenengan itu. Dan itu disebut tahajudnya ya, terus kemudian disebut duhanya. Belum tentu penjenengan bisa rutin. Insyaallah nikmat penjenengan ini ya, disayangi sama Rasulullah. Yang kedua, puasa Ramadan. Penjenengan saged menjaga puasa Ramadan? Saged. Ramadan niku wajib napa sunah? Wajib, enggak disebut sunahnya Bun. Anda disebut sunahnya yang Senin Kemis, disebut yang Ayamul Bid, disebut yang Daud.
Ya, belum tentu panjenengan saged. Insyaallah saged ya menjaga Ramadan ya. Masya Allah sudah setengah panjenengan 2/4 dirindukan surga. Masya Allah ini calon-calon ahli surga semuanya sudah setengah nih ya, sudah setengah ya. Kita perjuangan setengahnya lagi. Yang ketiga adalah menjaga kemaluan. Jaga kemaluan, jaga aurat, nggak boleh jadi pelakor. Nek belonjo walaupun nang harapan oma gak oleh gawe daster bedak. Kenapa? Karena bakule lanang. Bakule kan lanang jalur rata-rata ngoten niku nggih. Nggak boleh pakai daster bedak. Walaupun alasannya itu ala Ustaz wis temek lho sapa sing ndelok. Walaupun panjenengan 80 tahun, 90 tahun nek sampean jenise wedok tutupen aurate titik. Aturannya ngoten. Nggak ada klausul boleh membuka aurat kalau sudah umur 60 tahun, nggak ada klausulnya kayak begitu. Saya belum menemukan hadis yang ada klausulnya. Insyaallah. Saged menutup aurat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 3/4 Bun masuk surga panjenengan. Kurang satu langkah ini, kurang satu langkah. Yang keempat adalah taat pada suami. Satu langkah aja. Di antara syarat 1, 2, 3, 4 yang paling sulit nomor 4. Insyaallah. Nomor 4 itu paling sulit ya, insyaallah. Saya nasihati nggih, insyaallah ya. Tolong yang bersabar, taat sama suami. Taat sama suami. Pertahankan kesabaran taat sama suami itu. Toh juga nggak lama toh Bun kalau lihat usia panjenengan kayak begini. Nggak lama. Ya, belum tentu suami kita itu umurnya sampai 20 tahun lagi, belum tentu. Belum tentu sampai 25 tahun lagi, belum tentu. Kalau panjenengan bisa sabar sampai suami meninggal, bukankah pahalanya surga? Dan surga itu abadi. Ya Ustaz, tapi suami saya niku ngraweket nanti Ustaz. Insyaallah nyomobelin ngoten niku. Nah, jenengan nek pun somobel kalau suami, tipsnya untuk mengubah mindset itu begini Bun. Jenengan bandingkan nasib panjenengan dengan nasibnya Asia. Asia itu suami itu brengsek sekpol. Brengsek notok langit brengseknya itu. Siapa namanya? Fir'aun. Tapi Asia ini mendapatkan hadiah balasan dari Allah, mendapatkan surga di tengah-tengah surga. Kira-kira mawon nek dibandingnya Fir'aun, suami panjenengan dibandingkan dengan Fir'aun, kira-kira ndablek pundi pun. Ndablek Fir'aun tuh nggih. Makanya sing sabar ya. Suami kita itu masih jauh lebih baik daripada Fir'aun. Sing sabar nggih. Mudah-mudahan mendapatkan surga ini ya. Alhamdulillah. Pun kebiasaan saya di berbagai tempat supaya panjenengan mendapatkan pahalanya penyampai ilmu, pahalanya ustadz juga ya. Mohon berkenan angkat tangan kayak begini kebiasaannya. Insyaallah angkat tangan kayak begini. Insyaallah kita nasihati tetangga kita yang ada di sebelah ini, pundaknya disentuh, pundaknya disentuh. Nah, ikuti kata-kata saya, sing sabar ya. Sing taat sama suami. Ojo ngeyelan, ojo nyelatuan, ojo galak-galak, ojo judes-judes, sabar. Mudah-mudahan masuk surga. Angkat tangan kirinya pembalasan, letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya, insyaallah. Ojo omong tok. Sampean yo ngono, sing sabar yo, taat sama suami, ojo galak-galak, ojo nyelatuan, sabar. Mudah-mudahan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar nggih pun nggih, masyaallah, sabar, sabar. Supaya apa? Ya paling tidak beginilah keluarga kita itu. Foto sudah dipajang rapi-rapi di ruang tamu gitu, kadang-kadang dibanting jadi pecah kayak begini ya. Jangan sampai keluarga kita itu menjadi berantakan karena ketidaksabaran kita. Tidak ada keluarga yang cocok, bahkan keluarganya Rasulullah pun pernah bermasalah, cekcok. Insyaallah, pemene keluarga ngene iki. Insyaallah tidak ada keluarga yang cocok, yang ada adalah saling mencocok-cocokkan. Ya.
Insyaallah. Dan proses saling mencocok-cocokkan itu kadang-kadang pegel nangone ati. Nek atine gak kuat terus cerai. Dan saya jamin kalau dengan cerai terus menikah lagi dengan laki-laki, masalahnya podo ae. Karena tabiate wong lanang iku sak donya ya wis kelakuane ngono kuwi. Tapi kalau penjenengan menikah lagi bukan dengan laki-laki, lebih masalah lagi itu ya. Lebih rusak lagi itu. Ya, insyaallah. Mari kita pelajari tips-tipsnya supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis ya. Data menunjukkan tadi ya, perceraian di Jawa Timur ini datanya Kemenak ya. Jawa Timur itu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kita ini juara 1 untuk urusan perceraian. Angkanya tertinggi Jawa Timur itu, juara 1. Ada 3 penyebab. Yang pertama tidak harmonis, yang kedua itu tidak ada tanggung jawab, yang ketiga karena permasalahan ekonomi. 3 penyebab perceraian di Jawa Timur ada 3 ini. Dan di antara 3 ini, yang nomor 1 itu paling tinggi adalah tidak harmonis. Makanya saya menduga dari data itu wong Jawa Timur itu keluarganya gegeran, tukaran. Kenapa? Karena angkanya sangat tinggi di sini. Ini data ya. Nah, itu cepat reda. Cepat reda. Saya pernah jumpai ya, menengahi gitu ya. Ada seorang suami yang paham agama. Istrinya nggak paham agama. Ketika tukaran, suaminya membacakan hadis. Saya mendengarkan itu hadisnya lah ngene, istrinya yang jawab langsung, wes gak ada hadis-hadisan. Insyaallah. Astagfirullahaladzim, angel gak nyambung ya. Tapi kalau suaminya paham agama, istrinya paham agama, begitu muncul hadis, tenang kan, sama-sama melihat tafsir hadisnya. Tapi kalau salah satu tidak paham, pasti tidak tertarik dengan menyelesaikan dengan aturan agama. Kalau dibahasakan pakai bahasa diagram, Allah yang di atas itu, kalau suami itu dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, maka seketika antara Allah, suami dan istri itu dekat. Tapi kalau suami jauh dari Allah, istri jauh dari Allah, maka ini jaraknya jauh banget. Mirip-mirip kalau kita agak sewot sama suami istri lungguh nang ruang tamu cedek nih ya, begitu ngomong-ngomong karena saling sewote, ngomong itu dibanterno. Insyaallah. Bu ini apa? Bu karo. Insyaallah. Bu padahal lu cedek loh ya. Insyaallah. Tapi ngomongnya banter. Kenapa ngomongnya banter? Padahal tubuhnya ini dekat. Karena hatinya sedang menjauh. Hati jauh ngomongnya banter. Walaupun tuduhan ya bau banter. Kenapa? Karena hatinya jauh. Tapi kalau hatinya dekat, mbok rondo ado iku ngomong bisik-bisike krungu. Ya, ketap-ketip tok wis paham. Insyaallah. Kenapa? Karena hatinya sedang dekat. Tapi kalau hatinya jauh, ngomongnya ngotot banter-banter. Pernah melihat adegan begitu? Masyaallah ya. Makanya hati itu dekatkan ya, dekatkan kepada Allah sehingga hatinya suami, hatinya istri itu dekat kepada Allah. Maka mudahlah bagi kita nanti mendapatkan pertolongan dari Allah kalau ada masalah. Ngaten nggih? Masyaallah, alhamdulillah. Maka itu termasuk penjenengan ngaji begini adalah ikhtiar supaya hati penjenengan senantiasa dekat kepada Allah. Ya walaupun kita ini tidak sekualitas para sahabat ya. Tadi di dalam sambutannya beliau, ibunda kita kadang-kadang minat kita atau iman kita kadang-kadang naik turun. Saya kira kok bukan naik turun kita ini ya. Secara sahabat menyebut iman itu naik turun. Kalau level kita itu mungkin keluar masuk ya, insyaallah ya. Ya, kadang keluar, kadang masuk ya, kadang beriman, kadang enggak gitu ya. Karena lemahnya kita, insyaallah ya. Maka kita perlu berikhtiar untuk senantiasa mendekat kepada Allah ya. Suami dan istri sama-sama mendekat kepada Allah ya. Insyaallah, dan mudah-mudahan yang seperti itu nanti sesurga ya. Ada satu nasihat ya dari ayat yang sangat terkenal, hampir setiap suami hafal. Ayatnya juga indah sekali, suratnya cantik 666 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijarah ya. Wahai orang-orang yang beriman, penjenengan beriman apa mboten?
beriman, sedang disapa oleh Allah itu. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, yang disebut dirimu. Setelah dirimu baru keluargamu. Dijaga dari apa? Jangan sampai tercecer, terjilat oleh api neraka. Penjenengan ridho napa mboten kalau ada salah satu anggota keluarga penjenengan kepleset nang neraka, ngenten ridho napa mboten? Mboten. Nek iso wis moro-moro berkumpul di surga semuanya, ngeten ta? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, yang diingatkan, saya ingatkan di sini, yang perlu dijaga lebih dulu itu keluarga atau diri sendiri? Diri sendiri. Itu sebabnya Bun, sampun guyon ngeten nggih. Kadang-kadang ngeten sing guyon, ingatkan bapak-bapak kalau guyon ini. Aku masih ndablek ngene, belah gadus ngene, tapi anakku tak pondokno kabeh. Nah, ini nggak boleh, ya. Harus diperbaiki diri sendiri dulu. Ojo belah gadus maneh, ojo ndablek maneh, tobat. Ya. Anaknya juga dikirim ke pondok niki bagus. Tapi ini anak nang pondok dibiarkan untuk mengasuh ilmu agama, dhek dhewe jek blagadus. Lah ini nabrak ayat ini. Nek nabrak ayat kok loro mana niku? Insyaallah ya. Jadi kalau kita menyuruh anak-anak kita itu jadi baik, menjadi penghafal Quran, ya paling tidak ini kita juga ikut-ikut menghafal Quran gitu ya. Kalau anak kita hafal 30 juz, ya kita paling tidak 3 surat lah. Kan sudah mending. Ya, surat yang pertama Al-Baqarah, ya, yang kedua Ali Imran, yang berikutnya An-Nisa. Saya kira sudah cukup loh itu ya. Maksudnya cukup menguras ya bagi kita untuk menghafal ya. Insyaallah ya. Jadi perbaiki diri sendiri dulu ya. Jangan hanya mengandalkan anak ya, diri sendiri dulu. Ini tips yang pertama ya. Jadi gunakan agama untuk memediasi, menyelesaikan segala jenis persoalan di rumah tangga. Gunakan agama saja ya, gunakan agama. Nah, kalau ilmu lain apa boleh Ustaz? Boleh kalau mendukung. Boleh kalau mendukung ya, boleh kalau mendukung. Kalau tidak mendukung jangan gunakan ya, jangan gunakan. Tips yang kedua, belajarlah menjadi pasangan yang menyenangkan hati ya, pasangan yang menyenangkan hati. Penjenengan juga sudah hafal doa ini, ngelontok banget mendino dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wadzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat artinya, Du Gusti ya Rob, yang disebut Allah lagi ya. Ya Rob, nomor 1 Arab, anugerahkan kepada kami. Nomor 1 yang disebut itu siapa di situ? Pasangan. Setelah pasangan baru keturunan. Berarti kita juga nggak boleh guyon, nggak boleh membuat statement. Kalau Ustaz, kula mboten ngereken bojo kula sak karep-karepe bandak. Sing penting anak kula. Nah, kira-kira nabrak ayat mboten? Nggih, nabrak ayat niku ya. Saya ingatkan ya, kalau nabrak ayat itu masalah. Ya. Jadi kalau memang ingin keluarganya baik, punyalah perhatian juga kepada nomor 1 siapa? Pasangan. Setelah pasangan diperhatikan, juga jangan lupa memperhatikan anak keturunan. Yang 2 hal ini insya Allah akan menjadi penyebab sejuknya hati penyenengan. Sejuknya hati penyenengan, insya Allah. Pasangan penyenengan menjejukkan hati, tapi anak penyenengan seneng nang diskotik. Penyenengan bahagia apa mboten? Mboten. Anak penyenengan ya Allah soli banget ya Allah. Suami yang ke diskotik, kira-kira bahagia apa mboten? Mboten. Maka menyejukkan hati itu ulama-ulama kita menyebut suami, pasangan, istri, anak yang menyejukkan hati itu adalah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah. Itu sejuk kita lihat. Sejuk mana dengan melihat suami? Ya Allah ngaji, ya Allah melok pengajian, sujud begini, atau cangkruk di warung kopi sampai subuh. Sejuk mana Masya Allah ya. Begitu juga ya, begitu juga suami gitu ya. Delok istri melok majelis taklim ini sejuk ya. Timbangannya senam nang pinggir embung mental, mendul gak karu-karuan ngoten niku. Ya. Gelisah itu suami pasti. Ya.
Maka jadilah pasangan yang menyejukkan hati. Kita harus punya kompetensi belajar caranya jadi istri yang menyenangkan suami ki piye. Caranya jadi suami yang menyenangkan istri ki piye, harus ada ilmunya. Ya, nggak boleh sakarepe dhewe. Karena suami dan istri itu cara mikirnya beda. Maka berupayalah untuk menjadi pasangan yang menyejukkan hati. Kalau suami dan istri sudah saling sejuk, kok tergoda oleh anaknya punya masalah, insya Allah lebih gampang menyelesaikan masalah. Kenapa? Suami istri sudah kompak. Tapi kalau suami dan istri nggak kompak, ada masalah dengan anak, ruwet, bolo-boloan. Insya Allah ya, ibu dukung anaknya, bapak gak setuju, sebaliknya begitu, waduh, ya bolo-boloan. Pasti tidak bahagia itu ya, insya Allah. Dan kalau sudah menyejukkan hati saat keluarga begini, lihat ayat berikutnya, lanjutannya, Allah akan titipkan naluri, tabiat, peluang, karakter menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin anak-anak kita diberi kapasitas, diberi karakter, diberi peluang untuk menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka panjenengan perlu menyediakan keluarga yang menyenangkan hati. Anak-anak tidak tumbuh di atas luka-luka pengasuhan. Ingat loh Bun, kata-kata itu kadang-kadang bisa melukai. Kata-kata bisa melukai. Ada seorang ibu yang saya ajak ngomong gitu ya, kenapa kok minder? Kenapa kok minder? Kan panjenengan sudah dewasa begini. Nggak tahu Ustaz, saya itu pokoknya kalau sudah lewat ada orang itu minder banget. Insya Allah, saya tanya panjang lebar tentang masa lalunya. Ternyata beliau itu hafal dengan kata-kata ibunya dulu. Nah, ibunya dulu itu pernah menyuruh ibu ini, anak ini ya, perempuan ini, tukono nangone warung kono. Nah, anak ini isin, aku isin loh, akeh wong lanang ngono. Isin aku mau isin. Ibuke ngelokno. Insyaallah. Kon niku rupamu elek. Sapa sing kate ndelok kon niku lho sapa? Jrek, ngoten niku sampai dewasa kegowo. Makanya perlu hati-hati ya. Mengasuh itu jangan sampai penuh luka-luka. Ya. Suami penuh luka-luka jiwanya, anak penuh luka-luka jiwanya. Insya Allah gara-gara dia ngomeli gak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ya. Tolong tahan ini ya, tolong tahan. Belajarlah untuk mengucapkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau gak bisa ngomong yang menyenangkan, mending diem, mau nangis gak boleh nangis boleh ya. Tapi berkata-kata yang galak-galak, kasar-kasar. Ya, meneng aja diem. Nangis ya, cukup itu nangis itu ya. Tapi kalau sudah berkata-kata, bahayanya pada saat emosi berkata-kata, pilihan kata itu tidak terkontrol. Ada seorang suami yang membabi buta pun, saya tahu membabi buta, kerja itu habis-habisan, apa istilahnya, gila kerja, workaholic, gila kerja. Di masjid ngobrol dengan saya, sama kerja kok edan-edanan ya Pak, gak tahu mulai. Insya Allah panjang lebar, ternyata suami itu ternyata terluka. Pernah krungu omongan teko keluargane sing wedok, kon niku biyen nikah karo anakku iku lak ora modal apa-apa blas, modalmu mek lanang mutak, laworo nang atine terus kerja kesetanan. Ya Allah, makanya hati-hati dalam tutur kata. Ngerti ya? Yang menyejukkan hati, jangan sampai menimbulkan luka-luka. Ya. Bahaya kalau menimbulkan luka-luka. Ya, Masya Allah. Pun cukup sampai di sini dulu, angkat tangan kanannya lagi. Insya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Insya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ojo judes-judes. Ojo galak-galak. Ngomong sing penak nggih. Ojo nyelatuan ae. Sabar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Ojo omong tok ya. Dibuktikan sendiri. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso lakoni. Masyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan surga ya untuk penjenengan sedaya ya, insyaallah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW sebuah hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, siapakah wanita yang paling baik ya Rasul? Nah, beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menyenangkan jika dilihat ya, dilihat. Kenapa katanya dilihat? Ini kan bahasa Inggrisnya good looking di depan suami ya. Good looking, didelok itu sedap gitu loh ya, didelok itu sedap ya, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Berarti kan bun, kenapa kok urusannya lihat-melihat? Karena laki-laki itu titik lemahnya di mata, makanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya. Karena wong lanang senang nih delok niku senengane wong lanang, delokan wong lanang niku nggih. Masyaallah. Dan niki uniknya, jenengan ngandel ngomong wong lanang ya. Wong lanang pendelok niku otaknya itu kayak kamera, delok tek tuh, ceret, wiling, ngoten insyaallah. Ngoten niku wong lanang. Insyaallah. Sebaliknya perempuan itu senengane didelok. Makanya jenengan disuruh untuk menutup aurat. Klop toh sejane nggih. Insyaallah. Maka perhatikan, wanita yang paling baik adalah satu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, sedep nangone moto. Contoh ngeten Bun. Suami kok mau lihat ono acara ten ini Jakarta, budal numpak pesawat. Kira-kira ten pesawat ketemu nopo? Sinten? Pramugari. Pramugari kan jenengan hafal dhewe to, klambine kaya napa. Roke kan nggih dawa-dawa pramugari ya. Cuman belekane suweke niku lho sampai 1,5 meter ngoten niku lho ya. Astagfirullahaladzim. Nah suami kan delok cekret ngoten to. Masyaallah. Pulang dari Jakarta teko omah Bun, tolong dandano kaya pramugari ngoten lho. Masyaallah. Biar pandangannya teralih kepada penjenengan. Lah budal nang pesawat delok pramugari teko omah delok bojone dasteran kucel ambure mason gak enak. Ya Allah, tidak good looking gitu loh ya. Ya Allah, ya. Memang perempuan itu dianjurkan untuk good looking di depan suami ya, di depan suami. Mpun keliru loh nggih, ini banyak wanita keliru walaupun sudah berumur. Arep budal taklim itu ayu-ayu, ya Allah, menik-menik. Bareng nang omahe sok klomprot-klomprot, gak karu-karuan iku. Kuwalik, ya Allah. Yang paling berhak mendapatkan wayune penyenengan, cantiknya penyenengan itu adalah suami. Ya, jadi kalau di rumah yang sedep Bun ya, insyaallah. Yang kedua, yang mentaati suami jika diperintah, yang taat. Bukankah salah satu ciri wanita penghuni surga adalah yang nomor 4 tadi apa? Taat sama suami. Lah suami saya tulus tak? Wis enggak taat, gregetno mati. Bu, itu urusannya suami dengan Gusti Allah. Nanti pasti dihisab suami kayak begitu. Tapi hisab penjenengan, pertanyaannya adalah penjenengan disuruh taat sama suami. Hisab penjenengan berbeda dengan hisab suami. Kok suami belagadus, itu urusannya, hisabnya dengan Allah nanti. Tapi kalau penjenengan tidak taat sama suami kayak begini, itu urusan penjenengan dengan Allah juga. Ya. Jadi apapun kondisi suami, senyampang tidak menyuruh maksiat, taat saja. Senyampang tidak nyuruh berbuat maksiat kepada Allah ya. Jadi nomor 1 good looking, sedap dipandang. Nomor 2 taat, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, gak eyel-eyelan. Nah, insyaallah
gegeran menyelesi. Ini kalau nasihatnya suami ya. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Ini juga boleh dengan pakai ya, boleh. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Cara saya begini, kalau saya supaya saya tidak ngamuan pada istri saya itu ingat-ingat kebaikan istri saya itu apa yang membuat saya hutang budi. Ternyata saya iling-iling, waduh iya yo, saya ini pernah ceroboh bawa kabel koloran itu punya olor, saya encepkan terus tak tarik gini. Pada saya tak tarik ternyata ada kabel yang melencet, nyetrum tangan saya, lengket, saya kipat-kipat itu gak kena, teriak-teriak, anak saya gak ada. Insyaallah istri ada di dapur, insyaallah bengok-bengok gak karu-karuan ya, lengket. Ini bekasnya masih ada ya, insyaallah sampai apa ini sidik jari saya bermasalah yang gini karena kesetrum, bolong gitu ya sampai kena apinya itu. Istri saya keluar dari dapur bawa sapu, kabel itu disapluk, peluak copot, saya ngeblak belak, wes gak sadar ke orang rumah sakit. Insyaallah di tes jantungnya macam-macam, alhamdulillah kok baik-baik saja, pulang baru hanya pengobatan luka yang ada di sini. Saya kalau sudah gerowok itu terus eling itu gak sida ngamuk apa insyaallah, monggo gak disapluk karo sapu kabel itu aku wis mati paling ya insyaallah gak sida. Nah makanya dengan eling-eling juga kebaikannya suami nopo ngoten ya insyaallah. Saya juga memberi kesempatan ya, kalau saya setiap pulang dari masjid subuh niku mantun jamaah subuh, pulang saya buka pintu, istri saya masih tilawah, kadang-kadang saya hentikan tilawahnya dengan kalimat begini, suamimu habis jamaah subuh tubuhnya penuh keberkahan, gak pengen ngalah berkah lah. Insyaallah ya, jeda sebentar tilawahnya, peluk-peluk suaminya ngalah berkah ya, karena pulang dari jamaah subuh. Masya Allah, cari cara-cara ya. Alah Ustaz wis tuwek lho, wis tuwek iku gak apa-apa, memeluk suaminya sendiri, sing gak oleh ku meluk suami tetangga gitu loh ya. Nek suamimu dhewe gak masalah, nggih, Masya Allah, ndak apa-apa ya, ndak apa-apa, monggo silakan dikreasi. Rumah akan membongkar sifat asli lelaki, juga sifat aslinya perempuan ya. Rumah itu asli, langsung tahu. Dulu kalau kita, zaman kita dulu mau mencari pekerjaan kan disuruh membuat surat keterangan kelakuan baik. Saya sempat ngamuk-ngamuk itu, kok iso polisi ngetokno surat keterangan kelakuan baik itu loh, emang roh aku ya? Nah, aku apik pokok kan gak roh deh. Wong dek yo kadang-kadang yo gak apik kok kelakuane gitu ya. Muring-muring saya insyaallah. Sing ro apik apa gak itu kan bapakku, ya, ibuku, adikku. Harusnya sing tanda tangan surat keterangan kelakuan baik ya bapakku, ibuku, adik-adikku. Aku iki jahat apa gak ngoten lho ya. Alhamdulillah ya. Saya ngeritik-ngeritik kayak begitu, sekarang sudah berubah, tidak ada surat keterangan kelakuan baik diterbitkan oleh polisi, yang ada adalah SKCK, surat keterangan catatan kriminalitas. Nah itu punya dia ya, kalau keterangan kelakuan baik gak deh ya, ya. Yang paling ngerti penjenengan ini baik atau tidak kan suami dan anak-anak gitu. Kadang-kadang sering saya tanya anak-anak itu, anak-anak SD itu, satu kata yang paling mewakili karakter ibumu. Rata-rata kan kompak, huruf depannya C Ustaz, Insya Allah sopan-sopan kan anak. Saya nebak dengan positif, cantik ya ibumu. Enggak. Apa jawabannya? Cerewet. Yang paling tahu kan anak-anak ya. Masya Allah ya. Hati-hati dengan sifat laki-laki. Sikapmu terhadap istrimu atau terhadap suamimu hendaknya sebagaimana harapanmu akan sikap dirimu ya nanti kepada anak-anakmu. Pun yang punya anak laki-laki berapa orang? Anak laki-laki. Masya Allah. Oke, turunkan. Kalau anak laki-laki penjenengan nanti dapat jodoh, sudah menikah, terus anak laki-laki pindah itu mau manut pola karo bojone,
duit dikekno kabeh nang ngene sing wedok, sampai gak nyekel duit belas iku lho ya. Sampai nek ngopi ku njaluk-njaluk koncone, njaluk ngene ya insyaallah. Ngoten niku karena saking gak duit belas ya, dipek sing wedok kabeh. Masyaallah mau manut pol karo sing wedok. Kira-kira jenengan ridho napa mboten nek anak lanang ngoten niku? Mboten. Makanya nek anak lanang jenengan mboten jenengan ridho kayak begitu, tolong perlakukan suamimu kayak begitu. Ya, suami perlakuan yang baik. Supaya kalau ngopi gak jaluk-jaluk tanggone gitu loh ya. Ya Allah, sakno kalau kadang-kadang delok ngene iku wong lanang-lanang ya Allah. Si aku yang nyeruput titik ya gini cerita. Aku nyeruput titik ya Allah kan gak nggo duit ta. Gak nggo bales iku lho ono kok. Ya Allah melasir ya. Jadi kalau ingin anak laki-lakimu nanti tegak berwibawa di keluarganya, tolong perlakukan suamimu juga tegak berwibawa di keluarga ini, supaya anak laki-lakimu langsung mencontoh bagaimana nasibnya suami sekarang ini. Kalau nasib suami penjenengan sekarang ini, ya Allah, tidak berwibawa belas di rumah, insya Allah, maka anak laki-lakimu suatu ketika juga tidak berwibawa di rumah. Nah itu resepnya ya, Masya Allah. Tolong perlakukan ini langsung kepada suami. Tips yang ketiga, terampil berkomunikasi dengan pasangan. Terampil berkomunikasi ya, dengan harus paham bahwa pasangan ngomong sama laki-laki bun itu berbeda banget kalau jenengan ngomong pada wedoke. Jenengan ngomong pada wedoke, sindir-sindiran itu krawoso. Bahkan update status tok ngono sing tersinggung kadang-kadang ya. Kenapa? Karena wong wedok niku peka banget. Tapi wong lanang itu peka. Nggak terlalu paham. Ya. Makanya kita perlu ini obat ngamuk ya. Supaya gak gampang ngamuan ya, ada obatnya. Pun saya singkat beberapa menit ya, harusnya ini 4 SKS saya jelaskan ya, tapi ini saya singkat menjadi 4 menit saja. Bun, perempuan itu kalau ada masalah itu cenderung dari titik tengah obat nyamuk nih loh ya, terus keluar begini loh. Coba lihat tangan saya, terus tengah, terus nah makin lama makin, nah itu gaya perempuan, makin lama makin lebar. Kalau laki-laki dari titik luar, nah terus begini, berarti apa itu? Makin lama makin sempit gitu. Laki-laki fokus, laki-laki itu kok jawab fokus, nek wedok duwong ngoten niku. Nah karena arahnya sudah beda, maka jangan nuntut tak mikirnya koyo aku bener lho Pak, kok gak ero sampeyan niku gak paham pirang tahun dadi bojoku. Masya Allah, buat masih pirang puluh tahun nek dia tetep lanang tetep gak iso nyambung. Pokoknya nek lanang lho nggih, nek wis berubah nggih ngerti kula ya insyaallah. Maka pun kalau ngomong sama wong lanang kudu fokus, ojo nyindir. Nek jenengan nyindir tiwas loro ati. Contoh ngeten, Sabtu sing lanang brai, anake cek TK mlebu sekolah. Masya Allah, sing wedok ngomong, ya apa jok apean ae, ayo lapo wis jam 11 ndelok. Iya jam 11. Masya Allah. Sing wedok niku ya Allah gak ngerti, jemputan anakmu iki lho maksudnya jam 11. Sing lanang jam kon gak ngomong, ya ngerti dhewe kok jam 11 biasa anak mulai kok. Mau pikir aku iki mau panjang lebar. Insyaallah. Mending ngomong sing to the point, ya tolong jam 11 jemputan anake. Selesai kan? Rasa dawa-dawa. Ya, karena wong lanang iku ora paham. Disendir iku ora paham. Puna. Begitu juga sebaliknya laki-laki itu kalau ngomong sama wanita itu harus pintar menafsirkan arahin nandi. Wah lho Bun ya, nafsirkan omongannya perempuan itu. Karena kitab tafsirnya nggak petuk, nggak ono guru nulis ya, insyaallah. Tafsir Imam Ibnu Katsir juga belum tentu memadai nih ya untuk nafsirkan omongannya istri itu ya, insyaallah. Ngomong sing to the
point. Ini contoh yang tak alami nih, saya nyetir gini ya, nyetir asik insyaallah. Sebelah bidadari saya ini ngendikan, "Loh ya, warungnya Pak Soleh ku tambah suwi tambah apik." Otak saya otak laki-laki ngomong fokus, berarti manajemennya apik. Lho lah wis bener to niku lho ya. Manajemennya apik, duwe konsultan paling ya. Ya Allah, takut desa itu meneng ya wong. Tak takon ono apa? Kan apa-apa. Ya ono apa kae nambah dulur-dulur iku lho insyaallah. Mau diomongi warungnya Pak Soleh apik meneng ae. Lah aku wis jawab ngono. Ya Allah ya, peka titik pok orek ditawani mampir tapi piye? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kon gak ngomong. Ya Allah. Gak peka tuh, Bun? Iya. Makanya nek ngomong to the point, ya gak mampir ta. Gak luwe ta. Jelas ngono lho ya. Aja dawa-dawa ula, nggih. Insyaallah. Nah ngeten iki materi cilik ngeten iki ya, perbedaan cilik ngeten sesuai nek diungkit-ungkit kan tambah suwe tambah ombo to. Tambah dawa. Makanya kalau ngomong sama laki-laki yang fokus, contohnya Bunda Khadijah, istri Rasulullah yang sangat mengagumkan dan Rasulullah menganggap itu tidak tergantikan sampai Aisyah cemburu. Insyaallah. Kenapa? Suatu ketika contohnya Rasulullah pulang dari Gua Hira, pertama kali ketemu malaikat nyawet jerkak karu-karuan, menggigil katisen. Insyaallah nyampe di rumah diapakan sama Khadijah? Diselimuti, to the point. Apa masalahnya suami? Langsung diselimuti. Khadijah omong, Bun. Coba Khadijah itu gayanya kayak begini. Wah. Jangan lanang tekono. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Menang cuma. Kenapa? Ya Allah, ya Allah. Ngomong pasti bojomu. Wes. Lemuk kabeh. To the point ya. Insyaallah selesaikan ya urusan suami, to the point dulu. Paham nggih? Insyaallah nanti suatu ketika kita perdalam ilmu ini ya. Bagaimana caranya ngomong sama suami itu ya. Terakhir saya menganjurkan bahwa penjenengan banyak bersyukur dan bersabar nggih ngurusi keluarga itu. Ingat ya, tidak semua perempuan, tidak setiap remaja putri itu diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi istri. Enggak semuanya kan? Insyaallah. Ada yang umur 45 belum punya suami kok. Penjenengan sudah punya suami semuanya kan? Alhamdulillah. Sudah diparingi Allah kesempatan untuk menjadi istri. Tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bunda. Ada yang teman saya itu sampai habis 600 juta pun nanam bayi tabung 2 kali gagal. Dengan sudah paringi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bunda semuanya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Ojo sampai jomblo itu mengeluh, duwe bojo ya mengeluh, duwe anak ya mengeluh, duwe mantu mengeluh, duwe putu mengeluh. Ya Allah, kapan bahagianya? Bahagia itu bahan bakunya namanya bersyukur. Bersyukur nggih. Yang kedua, sing sabar menjalani rumah tangga ini. Kenapa? Karena rumah tangga ini kalau suami itu tidak memberi pahala syukur, setidak-tidaknya dia akan memberi pahala saya bersabar. Pokoknya mesti ono pahala ya. Nek gak mendapat pahala bersyukur, setidak-tidaknya mendapatkan pahala bersabar. Sing sabar nggih Bun nggih. Sabar ngurus wong lanang, sabar. Sabar, mudah-mudahan dapat surganya ya. Masya Allah, sing sabar nggih. Supaya pintu-pintu surga itu terbuka lebar, insya Allah ya. Sing sabar, nggak usah. Supaya sabar gimana? Nggak usah melihat rumah tangga orang lain. Delok niku lho Pak. Wong Arab iku lho. Ben minggu nang Trawas. Dolen karo sing wedok. Sampean nih kalau ya opo ya itu jadi nggak bahagia sudah ya. Kenapa? Karena penjenengan membandingkan keluarga sendiri dengan keluarga orang lain. Apa mana banding no suami dengan suami orang lain? Karena penjenengan sendiri nek dibanding no dengan istri tetangga ngamuk no mboten ngamuk ya. Insyaallah sing sabar nggih, terutama kan tambah sedikit yang suaminya sudah usia 50 tahun ke atas, berapa orang? Ada enggak? Oh, oke ya, Masya Allah. Dengarkan ya, ini
Niki ilmu dari ilmu kedokteran. Laki-laki itu kalau sudah masuk lansia 50 tahun ke atas, hormon kelelakiannya, testosteronnya itu menurun. Berarti hormon keperempuannya agak jadi meningkat. Perempuan sebaliknya di atas 50 tahun itu ya, hormon perempuannya apalagi sudah menopause menurun. Hormon lanangnya rodok dhuwur. Makanya mau lanang nek wis umur 50 tahun ke atas, hormon kelelakiannya menurun, perempuannya naik, rondok ngalem. Nanti njaluk diterno, kancan ono aku. Masyaallah. Biyen budal dhewe wani saiki ya, njak dikancani ya. Nggih napa mboten? Sing sabar, ya ngono ku wong lanang, tambah suwe tambah nangisan, ben rondok tuwa tambah nangisan, ngaleman. Sementara penjenengan tambah tuwek tambah tas-tes nek ngomong ya. Tiyas ngono kaya wong lanang itu insyaallah. Kenapa? Karena pengaruh hormon. Sabar ya ngurus wong lanang nggih ya. Masyaallah. Didik-didik jaluk dijupukno, jaluk diterno, jaluk dilayani kabeh karena keperempuannya sudah mulai naik, kelelakiannya sudah mulai turun. Pun paham? Alhamdulillah, Masya Allah. Pun cukup, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, takkan di pundak sebelah. Yang bersyukur ya masih punya keluarga. Ojo mengeluh ae, ojo ngremeng ae. Bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kirinya, sing sabar ya, sabar ngurus keluarga, ojo ngamukan, ojo sewat-sewot ae, sabar. Mudah-mudahan pintu surga terbuka lebar. Alhamdulillah. Insyaallah. Pun cukup niki meron ditalu. Insyaallah saya beri kesempatan manakala ada pertanyaan 1-2 saja, jangan banyak-banyak dan jangan sulit-sulit. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya tentang materi yang pertama tentang orang tua yang di panti jompo. Ada suatu keluarga yang dulunya mamanya, terus punya tekad orang tua tadi itu tidak mau ikut anak-anaknya, tapi dia maunya di panti jompo dengan alasan bersama dengan komunitasnya. Nah itu bagaimana? Karena ridhonya Allah juga bergantung kepada ridhonya orang tua. Nah kalau orang tua itu dengan kesadaran sendiri memilih wis nduk le ibu nang panti lansia wae yo. Iki kepinginane ibu dewi, ben ibu isok kumpul karo kanca-kancane komunitase, suruh nggone panti lansia iku yo akeh pengajiane. Nek aku nduk omah terus mbok tinggal kerja tolat, tole mbenjene ndelok pitik mbek kucing, iki aku stres. Nah, kalau ternyata begitu, orang tuanya ridho, anaknya ridho, saya kira tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau orang tuanya dikirim panti lansia tidak ridho gitu. Ada juga bude saya sendiri ya, malah bude saya sendiri bilang ke anak-anaknya, lenduk ibu iki biaya ono ya kirimen nanggone pondok pesantren lansia. Loh bu, lah mungkin mboten kepanggih, ngono kon kepengin goleki aku paranono rapopo, aku kaplingno sak kamar, wakafno sak kamar nduk kono biaya ono, dibiayai sama anak-anaknya 30 juta sak kamar, ibu itu sendiri di situ. Masya Allah, tiap hari sholat 5 waktu di masjid, ngurungono kajiannya Pak Yai dan sebagainya. Tapi anak-anaknya isuk moro, kadang mari maghrib moro, pula balik moro, mboten napa-napa. Insya Allah. Kenapa? Karena ibunya sudah ridho ya. Jadi jangan sampai, Bu, bang ini sampai nganggur nang kene, nang ono lho panti lansia. Gak disiapkan kayak begini kan mangkel, ibu ini ya bisa merasa diusir ya. Tapi insya Allah akan jauh lebih menyenangkan kalau penyenangan juga
tetap bisa ngaji ngeten niki bersama keluarga, bersama mantu, bersama anak-anak, bersama cucu. Mudah-mudahan anak-anak panjenengan hidupnya berkecukupan semuanya ya, sehingga bisa merawat panjenengan dengan sebaik-baik perawatan. Pakatan? Ada lagi? Cukup nggih? Cukup. Kalau cukup saya pimpin doa nggih. Insyaallah. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Rabb, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Rabb, telah banyak kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, manakala kami pernah zalim kepada suami kami. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu, manakala kami pernah tidak berilmu dalam mengurus anak-anak kami. Kepadamu ya Rabb kami ini menyembah, kepadamu ya Rabb kami memohon pengampunan, pertolongan dan perlindungan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb. Wa qina adzabannar ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang aksan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.